Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi di pembelajaran matematika. Alhamdulillah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara tuntas mengenai bangun datar. Nah, berhubung akan dilaksanakan ujian, maka untuk mempersiapkannya kita akan mereview kembali materi bangun datar, yaitu dengan menentukan sifat bangun datar, kemudian mengingat kembali rumus bangun datar, dan kita akan membahas beberapa contoh soal. Oke, kita bahas bagaimana cara menentukan sifat bangun datar. Jika dalam soal dipinta untuk menyebutkan sifat bangun datar, maka teman-teman harus ingat singkatan dari susi diliput. Apa itu susi diliput? Yuk kita kenali satu persatu. Mulai dari su. Su adalah singkatan dari sudut. Seperti yang kita ketahui bahwa sudut itu ada 3 jenis, yaitu sudut tumpul lebih dari 90 derajat, sudut siku-siku 90 derajat, dan sudut lancip kurang dari 90 derajat. Jika teman-teman sudah mengetahui ketiga jenis sudut ini, maka teman-teman bisa dengan mudah menyebutkan jenis sudut yang dimiliki bangun datar yang terdapat pada soal. Sifat yang kedua yaitu si. Si merupakan singkatan dari sisi. Seperti yang sering kita lihat bahwa dalam bangun datar terdapat 3 bentuk sisi. Yang pertama adalah sisi sejajar dan tidak sama panjang. Yang kedua, sisi yang sama panjang. Dan yang ketiga, sisi sejajar dan sama panjang. Sifat yang ketiga adalah di, singkatan dari diagonal. Kita lihat bentuk diagonal pada ketiga bangun datar berikut. Pada gambar pertama, yaitu persegi panjang, bentuk diagonalnya berpotongan tidak tegak lurus dan sama panjang. Untuk gambar kedua, diagonalnya berpotongan tidak tegak lurus dan tidak sama panjang. Adapun untuk belah ketupat, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, untuk sifat yang keempat dan kelima adalah liput. Singkatan dari simetri lipat dan simetri putar. Untuk simetri lipat dan simetri putar ini, silahkan teman-teman tonton kembali di link yang tertera pada layar berikut. Sekarang kita akan mengingat kembali rumus dari bangun datar. Mulai dari persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan segitiga. Untuk persegi, luasnya adalah sisi dikali sisi. Jika ditanyakan sisi, maka rumusnya adalah akar kuadrat dari luas. Luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti yang nampak pada layar. Luas kita letakkan di atas, panjang dan lebar kita letakkan di bawah. Apabila ditanyakan panjang, maka rumusnya adalah luas dibagi lebar. Dan jika ditanyakan lebar, maka rumusnya luas dibagi panjang. Luas pada jajar genjang, alas dikali tinggi. Luas pada segitiga, setengah dikali alas dikali tinggi. Kita lanjut mengingat rumus luas dari trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Rumus pada trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Rumus luas pada belah ketupat, setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Rumus belah ketupat sama halnya dengan rumus layang-layang. Nah, yang terakhir adalah bangun datar lingkaran. Rumus luasnya V dikali R kuadrat. V kita bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Ini semua adalah rumus dari luas bangun datar. Adapun untuk rumus keliling, caranya dengan menjumlahkan semua sisi, kecuali pada bangun datar lingkaran. Rumus kelilingnya adalah
V dikali diameter. Yang mana diameter ini adalah 2 kali dari jari-jari. Agar lebih paham, kita coba untuk membahas beberapa contoh soal. Soal yang pertama, sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat berikut ini. 1. Memiliki 4 sisi sama panjang. Kedua, memiliki 2 pasang sudut sama besar. Yang ketiga, kedua diagonal saling berpotongan tegak lurus. Bangun datar yang dimaksud adalah terdapat pilihan, yaitu persegi, belah ketupat, trapesium, dan persegi panjang. Mari kita cek satu persatu sifat yang terdapat pada soal. Yang pertama, memiliki 4 sisi sama panjang. Persegi memiliki 4 sisi sama panjang. Begitupun dengan belah ketupat. Sedangkan trapesium dan persegi panjang tidak memiliki 4 sisi yang sama panjang. Persegi dan belah ketupat memiliki kesamaan, yaitu 4 sisinya sama panjang. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Memiliki 2 pasang sudut sama besar. Persegi tidak memiliki 2 pasang sudut sama besar, karena persegi memiliki 4 sudut siku-siku. Sedangkan belah ketupat memiliki 2 pasang sudut sama besar. Trapesium memiliki 2 pasang sudut sama besar, dan persegi panjang dia memiliki 4 sudut siku-siku. Sehingga jawabannya adalah salah. Lanjut ke sifat yang ketiga. Kedua diagonal saling berpotongan tegak lurus. Untuk persegi, dia tidak berpotongan tegak lurus. Nah, untuk belah ketupat, berpotongan tegak lurus. Trapesium dan persegi panjang tidak tegak lurus. Sehingga jawabannya adalah belah ketupat. Soal yang kedua, Bu Ida membeli brownies berbentuk persegi panjang dengan panjang 24 cm dan lebar 12 cm. Ia membagi brownies tersebut menjadi 4 bagian. 3/4 bagian dimakan bersama teman-temannya. Berapa sentimeter persegi sisa luas dari brownies tersebut? Berikut ilustrasi gambarnya. Brownies berbentuk persegi panjang dan Bu Ida membaginya menjadi 4 bagian. 3/4 bagian dimakan bersama teman-temannya. 1, 2, 3. Sehingga yang tersisa adalah 1/4 bagian dari brownies tersebut. Maka kita cari dari sisa brownies tersebut dengan menggunakan rumus persegi panjang. Panjang dikali lebar. Berhubung sisanya adalah 1/4, maka 1/4 dikali P dikali L. Kita masukkan angkanya, 1/4 dikali 24 cm dikali 12 cm. 24 kita bagi 4 dulu, sehingga hasilnya adalah 6 cm dikali 12 cm. Dan sisa dari luas brownies tersebut 72 cm persegi. Contoh soal yang ketiga. Jika sebuah segitiga memiliki luas 126 cm persegi dengan panjang alas 18 cm, maka tingginya adalah titik-titik centimeter. Kita ingat kembali, untuk luas segitiga, letakkan luas di bagian atas, alas dan tinggi di bagian bawah, begitupun dengan setengah. Nah, untuk mencari tinggi, ada 2 cara. Cara yang pertama, dengan rumus
luas dibagi setengah dikali alas. Atau luas dibagi alas dikali 2. Teman-teman bisa memilih mana yang lebih mudah. Kita akan kerjakan menggunakan rumus yang pertama terlebih dahulu. 126 cm persegi dibagi setengah dikali 18 cm. 18 pertama-tama kita bagi 2, maka 126 cm persegi dibagi 9 cm. Hasilnya 14 cm. Kita coba ke rumus yang kedua. Mencari tinggi dengan rumus luas dibagi alas dikali 2. Kita masukkan luas dan alasnya. 126 cm persegi dibagi 18 cm kemudian dikali 2. Sehingga 7 cm dikali 2. Hasilnya tetap sama, yaitu 14 cm. Soal kelima, luas gabungan dari gambar di bawah ini adalah titik-titik cm persegi. Kita perhatikan terlebih dahulu kedua jenis bangun datar tersebut. Yang pertama adalah jajar genjang. Kita cari terlebih dahulu luas dari jajar genjang. Dengan alas 20 cm dan tinggi 10 cm. Luas dari jajar genjang yaitu alas dikali tinggi. 20 cm dikali 10 cm sama dengan 200 cm persegi. Kemudian kita hitung luas dari bangun datar kedua belah ketupat. Dengan rumus setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 10 dikali 2. Diagonal 2 8 dikali 2. Maka setengah dikali 20 cm dikali 16 cm. Hasilnya 160 cm persegi. Kemudian kita gabungkan kedua luas dari jajar genjang dan belah ketupat ini dengan cara menambahkannya, maka dihasilkan luas gabungannya adalah 360 cm persegi. Contoh soal ke-6, tentukan panjang keliling yang dimiliki bangun datar tersebut. Perhatikan bangun datar apakah yang membentuk gabungan dari gambar tersebut. Diingat kembali, untuk mencari keliling adalah jumlahkan semua sisi. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Sisi ketiga adalah setengah lingkaran. Begitupun dengan sisi keempat. Setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran adalah lingkaran penuh. Maka kita bisa langsung menuliskan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah V dikali diameter. Jadi kita tidak perlu mencari satu-satu untuk sisi 3 dan sisi 4-nya. Kita bisa langsung menggabungkannya menjadi lingkaran penuh. Kita cari terlebih dahulu keliling dari lingkaran penuh untuk menghitung sisi ketiga dan sisi keempat dengan rumus V dikali diameter. 22/7 dikali 56 cm sama dengan 176 cm. Nah, sisi ketiga dan sisi keempatnya sudah kita ketahui. Sekarang kita tinggal menjumlahkan dengan sisi ke-1 dan sisi kedua. 56 cm ditambah 56 cm ditambah 176 cm. Maka panjang keliling dari bangun datar tersebut adalah 288 cm. Bentuk soal ke-7 ini adalah contoh soal yang terakhir. Lahan masjid perumahan Harmoni Mas berbentuk persegi dengan panjang sisi 25 meter.
Untuk keamanan dan kenyamanan, masyarakat di perumahan tersebut berencana menanam pohon kurma di sekelilingnya dengan jarak 4 meter dari satu pohon ke pohon lainnya. Berapa banyak pohon kurma yang dibutuhkan? Berikut ilustrasi gambarnya. Lahan masjid berbentuk persegi dengan panjang sisi 25 meter, di mana di sekelilingnya akan ditanam pohon kurma dengan jarak masing-masing 4 meter. Kita cari terlebih dahulu keliling persegi dengan menjumlahkan semua sisi. 25 meter ditambah 25 meter ditambah 25 meter ditambah 25 meter. Atau kita bisa mencarinya dengan 4 dikali 25 meter. Kita bisa mengetahui keliling dari lahan masjid tersebut adalah 100 meter. Kemudian, berapa banyak pohon yang dibutuhkan? Caranya dengan membagi panjang keliling tadi dengan 4 meter. Maka banyak pohon kurma yang dibutuhkan adalah 25 pohon. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah selesai mereview materi dari bangun datar. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengerjakan ujian dengan mudah. Jangan lupa untuk terus belajar dan berdoa agar hasil ujian kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Ma'anajah untuk kalian semua. Insya Allah semuanya pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.